Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johri Febiroza dari Psikologi 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang psikologi klarifikasi dengan mata kuliah psikologi konseling. Yang mana di sini saya akan memperjelaskan hasil pencarian saya tentang materi ini, yang mana ada pengertian. Yang pertama ada pengertian tentang klarifikasi, kedua ada kegunaan klarifikasi, ketiga ada keterampilan penggunaan klarifikasi dalam psikologi konseling, yang keempat yaitu keterampilan memecahkan masalah dengan menggunakan psikologi clarifying. Nah, pada kesempatan ini kali ini juga, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian. Tapi di dalam pengertian ini terdapat juga konsep dasar dalam konseling, yang mana adalah mengerti atau memahami setiap individu yang berbeda dengan pandangan yang berbeda pula. Jadi kita sebagai konselor mengkonseling ke klien, kita harus memahami nih apa pandangan yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan. Kita harus mengerti satu sama lain. Di dalam memahami itu juga seorang konselor harus menguasai teknik-teknik. Itu penting dan keterampilan dalam konseling. Karena apa? Ini merupakan proses konseling yang sangat berguna untuk membacakan masalah sampai selesai dengan menggunakan psikologi clarifying. Selanjutnya, setelah memperjelaskan konsep dasar ini, saya akan mengartikan klarifikasi dalam psikologi konseling ini apa. Di sini dijelaskan, saya dapat dari suatu jurnal yang mana suatu respon untuk mendorong konseli untuk memperjelas apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan dialami seperti kondisi saat ini. Klarifikasi tanpa pernyataan atau pernyataan yang efektif untuk memfasilitasi keakuratan komunikasi. Jadi, pengertian klarifikasi dalam psikologi konseling adalah untuk mendorong konseli mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan dan dialami oleh klien tersebut, sehingga konseli juga bisa mengulik data dari klien itu tersebut, sehingga lebih banyak bisa mengetahui apa inti permasalahan yang bagaimana kita harus melakukannya kepada klien. Dan sebagai konselor kita juga harus memiliki rasa yang mengerti terhadap klien apa yang dirasakan yang dialaminya, sehingga dia bisa meluapkan suatu permasalahan yang dirasakannya. Nah, selanjutnya setelah dari klarifikasi ini adalah kegunaan klarifikasi. Di sini saya memiliki terdapat 4 kegunaan klarifikasi. Yang pertama, tujuan supaya konselor tidak melakukan kesalahan persepsi. Yang mana yang ini tujuan yang pertama adalah tidak melakukan kesalahan persepsi, tidak ambil pilih, tidak salah pilih dalam melakukan tindakannya, dalam berpikiran, dalam perkataan kepada klien. Selanjutnya yang kedua adalah digunakan ketika konselor kesulitan menangkap respon-respon konseli. Jadi gini, di yang kegunaan yang kedua ini adalah untuk menangkap kesulitan-kesulitan atau bisa menggali atau bisa mencari titik terang permasalahan yang terdapat pada klien kita, sehingga kita bisa mengetahui apa masalah yang dialami oleh klien. Seperti itu contohnya. Terus yang ketiga di sini adalah digunakan untuk membantu klien mendengarkan apa yang telah disampaikan. Ya, jadi kita sebagai konseling kita juga harus membantu dengan cara apa? Mendengarkan klien yang telah dia sampaikan kepada kita. Kita ini adalah konselor lebih tepatnya, yang mana kita harus mendengarkan dari awal cerita, pertengahan cerita, akhir cerita dari klien itu, apa permasalahannya sehingga dia mau melakukan konseling kepada konselor seperti ini. Yang mana kita sebagai psikolog dan konseling juga atau konselor juga harus memahami apabila klien kita ceritanya
menyampaikan suatu permasalahan atau ceritanya sedikit, kita tetap harus mendengarkan dengan baik sebaik-baiknya, karena itu adalah upaya kita untuk menghargai dan membuat rasa aman dan tenang terhadap klien kita, yang mana menciptakan rasa harmonisasi terhadap klien sama konselor, sehingga klien bisa menceritakan dengan luasa apa permasalahannya yang diderita dan bisa diceritakan sepenuhnya kepada konselor. Terus yang di sini yang terakhir adalah 4, kegunaan verifikasi 4 adalah untuk mengolaborasi dan mengecek keakuratan pesan yang telah konselor dengarkan. Jadi di sini keempat kegunaan ini adalah untuk menggabungkan atau mencari atau mengecek keakuratannya yang telah didengarkan. Tujuannya apa di sini? Biar psikolog tahu apakah ini permasalahannya benar dari awal cerita, pertengahan cerita sampai akhir cerita permasalahannya, dan psikolog juga konselor juga mengerti bagaimana kita harus memiliki keakuratan dalam pengecekan yang tadi sudah diceritakan oleh klien kita, sehingga kita bisa mengetahui nih apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melakukan suatu pendekatan yang baik, percobaan yang baik, sehingga antara konselor sama konseli jadi bisa berkesinambungan, jadi bisa saling harmonisasinya menguat dalam konseling tersebut. Selanjutnya di sini ada keterampilan klarifikasi, yang mana keterampilan klarifikasi di sini adalah merupakan salah satu keterampilan konseling yang dibutuhkan ketika seseorang konselor mencoba untuk menyamakan persepsi. Jadi di sini keterampilan klarifikasi ini adalah antara konselor dan konseli harus menyatukan persepsinya satu sama lain, akan tetapi ketika konselingnya sudah menceritakan apa permasalahannya sehingga selesai, jadi konselor atau konseling bisa mengatakan atau mengajukan pernyataan persepsinya konselor terhadap konseli, apakah konseli ini setuju apa yang diucapkan oleh konselor, dan apakah konselor juga setuju apa yang diucapkan oleh konselor. Jadi harus menyampaikan persepsi satu sama lain sehingga tidak ada yang menitik beratkan antara konselor dan konseli. Dan juga di sini selama dalam proses konseling klarifikasi, apa yang telah didengar oleh kita sebagai psikolog atau konseling dan dipersepsikan konselor belum tentu sama dengan apa yang disampaikan oleh konseling. Jadi di sini terkadang dalam penyampaian persepsi dari konseli ke konselor atau konselor ke konseli, kadang ada aja miscommunication satu sama lain, sehingga itu yang menciptakan kita harus mengulik lebih dalam lagi sebagai psikolog atau konseling terhadap klien kita. Kita harus menggali data yang sebenar-benarnya, seada-adanya, sehingga kita bisa menyatukan persepsi antara klien dengan konselor. Ya, ini kita. Selanjutnya di sini adalah ada pemecahan masalah, yang mana setiap konseling dalam ke psikolog pasti ada pemecahan masalahnya, yang mana keterampilan pemecahan masalah dalam psikologi konseling, yang ini psikologi clarifying atau klarifikasi, adalah untuk membantu dalam memecahkan masalah dan membantu konseli atau klien mengeksplorasi masalah. Pemecahan masalah adalah suatu alat keahlian dan suatu proses. Jadi di sini pemecahan masalah dapat membantu antara konselor dan konseli dan bisa mengeksplorasi masalah yang diderita oleh konseli kita atau klien, sehingga kita bisa sebagai psikolog kita bisa mengulik data yang lebih dalam, yang lebih akurat. Ini terjadinya kapan, latar belakangnya gimana, kita harus menggali lebih dalam sehingga kita bisa tahu backgroundnya dia dalam permasalahan itu seperti apa. Jadi kita bisa menyamakan persepsi satu sama lain sehingga tidak ada miskomunikasi dan tidak ada rasanya keharmonisan satu sama lain antara klien dan konselor. Nah, di sini adalah pemecahkan masalah adalah juga
suatu alat, keahlian, dan suatu proses. Kenapa suatu alat? Di sini kita sebagai psikolog atau konselor pasti memiliki alat yang bisa mengulik data klien kita lebih dalam. Itu sehingga kita bisa mengetahui apa permasalahannya, intinya itu. Dan juga ada keahlian konselor di sini juga harus diperkuat karena dalam konseling itu adalah tatap muka, kurang lebih dalam psikologi klarifikasi ini, sehingga kita bisa mengetahui permasalahan itu dengan keahlian-keahlian kita yang kita sudah miliki dan kita pelajarin dan sudah berpengalaman tentunya. Dan itu adalah suatu proses yang tidak mungkin langsung selesai, yang mana datang ke konselor atau psikolog dan langsung selesai, tidak mungkin. Karena mungkin menurut saya dalam pemecahan masalah dalam pemecahan masalah ke psikolog, apalagi dalam psikologi klarifikasi, itu membutuhkan suatu proses yang lama, waktu yang lama, sehingga dia memahami dirinya sendiri atau bisa membenahi dirinya sendiri setelah dari proses ke ahli psikolog atau konselor yang dia datangi atau lain sebagainya. Selanjutnya di sini adalah keterampilan pemecahan masalah. Nah, di konselor juga harus memiliki keterampilan pemecahan masalah kepada klien, sehingga klien bisa menilai ini psikolognya bagus, ini konselornya bagus, terpercaya, berpengalaman tinggi, dan lain sebagainya, sehingga kita memiliki best quality, nilai yang baik untuk klien. Karena apa? Itu adalah track record kita atau nilai plus kita, sehingga kita bisa dipercaya kepada klien dalam pemecahan masalah tersebut. Di sini juga dalam keterampilan pemecahan masalah di sini adalah menjadi aset yang tak ternilai. Yang tak ternilai itu tak terhingga, bagaimana caranya sehingga tidak ada nilainya. Memungkinkan konselor untuk mengatasi masalahnya dengan membuat pilihan atau keputusan yang tersedia. Jadi setelah dari konselor itu kita harus memiliki keterampilan pemecahan masalah kepada klien kita, yang mana membuat pilihan kepada klien kita, misalnya pilihan A yang baik, pilihan B yang bagus, dan lain sebagainya, atau keputusan yang terbaik yang tersedia. Jadi misalkan keputusannya ada dua, milih keputusan A, kamu bakal begini, yang B kamu bakal begini. Maka psikolog klien akan memilih antara dua itu jika memilih keputusan, membuat keputusan. Nah, dalam sini juga keterampilan pemecahan masalah yang sudah dimiliki konseli atau psikolog merupakan keterampilan hidup yang melayani dengan baik sepanjang hidup. Jadi kita sebagai psikolog atau konselor, kita harus melayani klien kita dengan baik, dengan berkemanusiaan, dengan kaidah-kaidah, dengan kode etik Himpunan Psikologi Indonesia. Kita harus memahami itu sehingga klien kita nyaman konsultasi kepada psikolog, yaitu kita. Dan terdapat juga ada proses pemecahan masalah dalam suatu psikolog konseling, apalagi psikologi klarifikasi atau clarifying, yang mana sini ada terdapat 6 proses pemecahan masalah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Karena apa mendefinisikan masalah? Karena kita harus tahu apakah masalah ini buruk, sedang, ataupun lain sebagainya. Dan kedua adalah menganalisis masalah. Kita harus menganalisis masalahnya dengan menggunakan menurut saya itu 5W1H. Bagaimana dan lain sebagainya, seperti itu. Menentukan tujuan. Di sini apa? Menentukan tujuan. Sehingga dalam proses konseling pasti kalian itu memiliki tujuannya masing-masing. Yang mana psikolog atau konselor dan klien juga harus mempunyai tujuan di akhirnya apabila sudah selesai dalam proses konseling. Yang keempat itu menentukan kemungkinan solusi. Jadi pas lagi proses konseling antara psikolog sama klien, setelah mengulik data dari klien, latar belakang permasalahan dari klien itu, kita harus menentukan kemungkinan solusi yang terbaik untuk klien itu seperti apa, sehingga klien bisa memikirkan 2 kali atau lebih dan bisa memilih solusinya itu yang baik untuk klien tersebut.
Di sini kita juga ada menganalisis solusi. Kenapa menganalisis solusi? Karena kalau kita sudah menentukan kemungkinan solusi, kita harus menganalisis solusi. Yang mana menganalisis solusi ini ada sangkut pautnya dalam kemungkinan solusi ini, sehingga kita sebelum memberikan solusi ketika kita sudah memberikan solusi, kita harus menganalisis solusinya apakah bisa diterima, apakah bisa dijalankan oleh klien tersebut. Dan setelah dari solusi, baru pelaksanaannya antara psikolog dan konseling, antara psikolog dan klien. Nah, di sini juga ada keterampilan menutup percakapan yang mana menyimpulkan atau memfokuskan sejumlah ide yang muncul dan menjelaskan secara berpindah pada ide yang baru. Jadi gini, dalam keterampilan menutup percakapan ini, kita harus menyimpulkan suatu masalah yang diderita oleh klien dan memfokuskan sejumlah ide yang muncul dan memperjelas ide A ini tujuannya untuk Anda seperti ini, ide B ini tujuannya untuk Anda seperti ini. Sehingga menutup pembicaraan percakapan ini adalah untuk memadu berbagai ide antara psikolog dan klien dan perasaan dalam suatu pernyataan pada akhir konseling. Jadi di sini adalah memadu berbagai ide antara ide dari psikolog tersebut, ide dari klien tersebut, dan juga perasaan, harmonisasi. Karena apa? Psikolog akan senantiasa selalu membantu yang terbaik untuk kliennya jika memiliki rasa harmonisasi yang baik dari klien tersebut. Jadi harus saling berkontribusi antara klien dan psikolog sehingga dapat memadu berbagai ide yang bisa diputuskan di akhir proses konseling. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya presentasikan tentang psikologi clarifying ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam penyebutan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.